Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Wahab dari kelas B4 PKI. Nah, di sini saya akan menunjukkan dan menjelaskan sedikit bagaimana sejarah Masjid Wali Loram Kulon ini. Dan dalam video ini itu untuk memenuhi tugas UAS matkul sejarah peradaban Islam. Masjid Wali Loram Kulon atau dikenal juga sebagai Masjid At-Taqwa merupakan salah satu peninggalan bersejarah di Desa Loram Kulon, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Masjid ini didirikan oleh Sultan Hadirin pada tahun 1597 sebagai pusat dakwah Islam di wilayah tersebut. Sultan Hadirin yang memiliki nama asli Raden Thayyib adalah putra dari Syekh Muhayyad, seorang sultan dari Aceh. Dalam perjalanannya menyebarkan agama Islam, Raden Thayyib tiba di Jepara dan menikah dengan Ratu Kalinyamat, penguasa Jepara saat itu. Setelah beberapa waktu, karena belum dikaruniai anak, Ratu Kalinyamat memperkenankan suaminya untuk menikah lagi dengan Raden Ayu Brido Binabar, putri dari Sunan Kudus. Pernikahan ini mempererat hubungan Sultan Hadirin dengan Sunan Kudus, yang kemudian menugaskannya untuk menyebarkan Islam di wilayah selatan Kudus, khususnya di Desa Loram Kulon. Pada masa itu, masyarakat Loram Kulon mayoritas masih memeluk agama Hindu. Untuk mempermudah penyebaran Islam, Sultan Hadirin menggunakan pendekatan budaya dengan membangun Gapura Patureksan pada tahun 1596. Setahun sebelum pembangunan masjid, Gapura ini memiliki arsitektur yang menyerupai pura Hindu, sehingga masyarakat setempat merasa akrab dan tidak asing dengan bangunan tersebut. Nama Gapura sendiri diambil dari kata Arab Ghafura, yang berarti tempat memohon ampun, sebagai simbol pertobatan bagi mereka yang masuk Islam. Setelah melihat antusiasme masyarakat terhadap Islam, Sultan Hadirin membangun Masjid Wali Loram Kulon pada tahun 1597. Dalam pembangunan masjid ini, beliau dibantu oleh ayah angkatnya yang berasal dari Tiongkok, yang bernama Ji Wiguan, yang memiliki keahlian dalam seni ukir dan dikenal dengan julukan Sungging Badar Duwung. Masjid ini menjadi pusat kegiatan keagamaan dan dakwah Islam di wilayah tersebut. Masjid Wali Loram Kulon tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga pusat pelestarian budaya. Beberapa tradisi yang masih dilestarikan hingga saat ini, diantaranya ada nganten mubeng masjid dan sedekah nasi kepal. Nganten mubeng masjid, tradisi di mana pasangan pengantin berjalan mengelilingi masjid melalui pintu selatan dan utara sebagai simbol permohonan berkah. Sedangkan sedekah nasi kepal, yaitu masyarakat menyedekahkan nasi yang dibentuk bulat dan dibungkus daun jati atau pisang saat memiliki hajat tertentu seperti pernikahan atau kelahiran. Hingga kini, Masjid Wali Loram Kulon dan Gapura Patureksan tetap menjadi saksi bisu alkulturasi budaya dan penyebaran Islam yang damai di Jawa Tengah. Kemudian pernikahan beliau dengan Roro Ayu Kalian ini sudah lama belum dikasih keturunan. Nah, ini apa? Beliau berdua sepakat untuk memungut keponakannya, ponakan Roro Ayu Kalian, yaitu putri dari Sultan Hasanuddin Banten. Nah, itu adalah kakaknya, yang istrinya kan kakaknya Roro Ayu Kalian. Nah, itu punya anak perempuan yang namanya Dewi Woryan Retno Wati. Yang diangkat oleh beliau dan dibesarkan di Jepara. Namun keponakan yang diangkat tadi belum sampai masuk usia remaja sudah meninggal terlebih dahulu. Akhirnya apa? Beliau berdua kesepian lagi tanpa ada seorang anak. Sedangkan untuk Roro Ayu Kaliyamat ini sudah merasa tidak mungkin bisa punya keturunan. Karena apa? Sudah ada tanda-tanda ketuaan, yaitu apa? Mulai berubah. Nek saiki kan masih
mudah-mudahan sudah berubah kan banyak. Kalau dulu kan belum sepuh, belum berubah. Biasanya wis berubah itu biasanya sudah usia 40 ke atas. Itu kan sudah merasa tidak mungkin bisa punya keturunan. Akhirnya apa? Roro Ayu Berhemat meminta kepada suaminya dengan mengatakan, Kang Mas Sultan Hadirin, kalau panjenengan masih ingin punya keturunan, saya mohon untuk menikah lagi. Kan enak tawari ngoten niku. Sultan Hadirin tanya, "Lah, kula badhe panjenengan nihaken pikantuk sinten?" Nek jenengan semake badhe kula jodohkan dengan putri Sunan Kudus yang bernama Dewi Prodo Binaber. Dewi Prodo. Nah, setelah ada kesepakatan, hanya apa? Terus Roro Ayu segera silaturahim sowan tenggene Dewi Sunan Kudus untuk melamarkan suaminya kepada putri Sunan. Setelah diterima, terus dilanjutkan dengan pernikahan antara Sultan Hadirin dengan Dewi Prodo Binaber putri Sunan Kudus. Nah, setelah berada di Kudus, Sunan Kudus sudah mengetahui kalau menantunya itu seorang ulama, anak raja juga seorang ulama. Nah, kebetulan di Kudus bagian selatan belum ada tokoh penyebar agama, maka beliau diminta oleh Sunan Kudus untuk ikut membantu dalam menyebarkan agama Islam. Dan beliau memilih di desa Loram. Nah, karena apa? Loram saat itu sudah menjadi perkampungan, sudah ada pemukiman. Ya, saat itu desanya walaupun belum ada transportasi melewati darat, saat itu masih melewati sungai, tapi sudah bisa dijangkau. Nah, mungkin ada yang tanya, sungainya mana Pak? Nah, dulu sungainya itu dari jalan yang kamu lewati tadi, Tugu Perempatan ke utara, ke selatan, dulu ceritanya itu sungai besar. Jadi, kalau ke utara itu sampai ke Muria, kalau ke selatan itu sampai Kali Larek, Kasake Kali Larek, yang sekarang jadi jalan lingkar. Kalau ke barat nanti sampai ke Tanjung Karang, sampai ke Tanggulangin, bisa sampai ke Demak. Kalau ke timur sampai ke Juanda. Nah, itu dulu dari barat ini ada mecah ke utara menuju ke sini. Nah, maka dulu kalinya itu besar sekali. Nah, tapi karena terkena erosi dari Muria, akhirnya bisa dan dekal menjadi jalan. Ceritanya seperti itu. Bahkan berapa itu tidak tahu. Nah, itu tahun 1500-an, entah 1400, pokoknya sudah lama sekali. Nah, begitu. Di samping itu, Loram sudah pernah menjadi tempat pertemuan antara Sunan Kudus dengan Kiai Telingsing, yang saat itu sebelum ada yang namanya kota Kudus, belum ada. Loram sudah ada, Kudus belum ada. Itu. Ya. Ketika Syekh Ja'far Shadiq, namanya kan Ja'far Shadiq, Syekh Ja'far Shadiq ingin dulunya kan menjadi panglima perang kerajaan Demak. Nah, ketika Demak ada konflik internal antar keluarga, biasa atau perubahan jabatan, beliau keluar dari Demak ingin mendirikan wilayah sendiri di utara Demak. Nah, mengajak pertemuan dengan Kiai Telingsing ditempatkan di Loram. Ya, akhirnya baru ada yang namanya Kudus. Tapi Loram sudah ada. Dan maka beliau memilih desa Loram. Yang saat itu sudah ada dan juga sudah banyak penduduknya, tapi masih sama-sama memeluk agama Hindu. Maka ketika beliau ada di sini, beliau dalam menyebutkan Islam ini menggunakan cara yang mudah diterima oleh masyarakat. Itu dengan cara apa? Mendirikan bangunan yang bangunan itu dianggap sebagai tempat ibadah bagi mereka. Ya, kalau di
orang Hindu kan namanya pura. Nah, di sini bangunan itu dirubah dengan nama gapura, yang diambil dari bahasa Arab gapura, tapi dijawakan menjadi gapura. Nah, maksudnya apa? Bangunan kanggo nyuwun pangapura. Yang dimaksud adalah orang sebelum memeluk agama Islam, kalau ingin beralih ke agama Islam ada proses yang namanya tobat. Nah, caranya dengan melewati pintu gapura. Nah, beliau mendirikan itu tahun 1596. Nanti setelah berdirinya Masjid Menara Kudus. Jadi Masjid 1565, sini 1595. Ya. Kemudian 1597 beliau mendirikan bangunan lagi yang ada di belakang gapura, yaitu yang dijadikan tempat ibadah orang yang sudah memeluk agama Islam, yang dinamakan dengan masjid. Untuk peninggalan beliau ya, yang berupa fisik atau bangunan, yang jelas kita lihat adalah gapura. Juga masih ada sumurnya, sumur yang berada di selatan, sebelah selatan masjid itu, yang sekarang masih digunakan untuk air wudhu. Itu ada. Kemudian ada mustaka mesti nggak salah sani kubah. Dan dia diarani mustaka kan sirah. Di kotanya paling atas, itu yang terbuat dari tanah liat. Kalau sekarang kan terbuat dari stainless, namanya kubah. Dan mustaka itu terbuat dari tanah liat yang biasanya ada seperti semune, 4 penjuru itu. Terus tengahnya ada itu filosofinya kan banyak. Ada seperti tanduk 4 itu kan melambangkan apa? Orang datang dari berbagai penjuru. Kalau sudah masuk masjid, satu tujuannya apa? Menghadap kepada yang di atas. Itu loh. Jadi filosofinya seperti itu. Lalu orang mustaka ini telu tidak ada. Itu 4. Kenapa? Orang sing sisih lor wetan kulon, kalau sudah datang ke masjid, tujuannya hanya satu, itu apa? Untuk menghadap yang di atas atau menghadap kepada Allah. Itu filosofinya seperti itu. Jadi maka dari itu diletakkan paling atas. Ini mustaka. Juga ada beduknya. Kalau ingin lihat nanti ada di lantai 2. Yang catnya kuning, kelihatan kelawas. Nah, itu yang asli, yang peninggalan dulu. Itu diantara peninggalan beliau yang masih bisa dilihat. Kalau yang berupa budaya, tadi ada budaya pengantin mubeng atau yang sekarang dikenal dengan kirab pengantin. Ada tradisi bancaan sego kepal bagi masyarakat yang punya hajat. Terus ada ampiang maulid yang diadakan sejak tanggal 12 maulid. Nanti mersane belum nanti ya, mungkin tak informasikan besok tanggal 12 maulid biasanya ada. Ya, sebelumnya itu ada diawali dengan Loram Expo. Kalau malam hari ada pentas seninya. Untuk acara intinya adalah kirab festival Maulid, yaitu pas tanggal 12 Maulid, biasanya awal siang hari jam 1. Ini sebagai informasi. Kemarin kebetulan pas ada libur ya masuk ya di rumah ya. Nah itu sedap tahun ada. Nah ini mungkin biasanya sudah menyebar di medsos ya, itu ambiang maulid itu.